Bab 003. Oke. Sekarang saya tanya pada Anda. Kenapa Anda mau menikahi saya? Kita berdua baru mengenal. Bahkan kita baru 2 kali bertemu dan saya pun baru tahu nama Anda. Apa alasan Anda yang sebenarnya, Pak Abi? Tatap Rea dengan tatapan penuh curiga terhadap Abi. 17. Oh 00, saya tahu. Anda pasti pernah melihat saya lalu Anda jatuh cinta pada saya sampai pada akhirnya Anda terobsesi pada saya. Atau mungkin di masa lalu saya pernah menolong Anda lalu Anda jatuh cinta pada kebaikan saya. Rea menebak sendiri hingga membuat Abiram tertawa mendengarnya. Sedangkan Rea mengerutkan keningnya melihat Abiram tertawa. Padahal ia bicara dengan serius. Sama sekali tidak bercanda. Kenapa Anda malah tertawa? Tanya Rea. Kamu terlalu percaya diri, Rea. Abi masih menertawakan Rea tapi ia sudah tak tertawa keras lagi. Ia hanya menunjukkan dengan ekspresinya yang tertawa kecil sembari menggeleng. Memangnya bukan karena semua yang saya katakan tadi? Tentu saja bukan. Aku mau menikahimu bukan karena aku menyukaimu. Kamu terlalu biasa dalam hal wajah dan penampilan. Lalu, tanya Rea yang mulai kesal karena tersinggung dengan ucapan Abi. Sekarang, aku malah penasaran. Apa saja yang ada di kepala kecilmu itu? Bukannya menjawab rasa penasaran Rea, Abi malah mengatakan hal lain. Itu membuat Rea makin kesal. Kalau Anda tidak suka saya terus menebak. Lebih baik Anda jelaskan pada saya alasan Anda ingin menikahi saya, tegas Rea sampai ia tak menyembunyikan kekesalannya di depan Abi. Apa kau masih mengingat tentang ayah kandungmu? Bukannya menjelaskan pada Rea, Abiram malah mengungkit mendiang ayah kandung Rea. Saya masih ingat dengan beliau. Dulu Rea membenci ayah kandungnya karena ketika berusia 9 tahun, ia malah dibawa oleh ayahnya ke panti asuhan. Sang ayah yang bernama Damar, berjanji akan membawanya kembali. Namun setahun menunggu, sang ayah tidak kunjung kembali. Yang datang ke panti asuhan itu malah Pak Farid dan istrinya. Pak Farid mengaku pada Rea bahwa ia adalah sahabat Pak Damar dan ia mengatakan pada Rea bahwa ia sudah berjanji pada Pak Damar bahwa akan mengangkat Rea sebagai anak. Rea tidak ingin tinggal di panti asuhan itu. Ia juga ingin mendapatkan pendidikan yang bagus hingga ia menuruti Pak Farid. Setelah bertunangan dengan Adnan, Rea baru mencari ayah kandungnya dan ternyata ia tahu bahwa sang ayah sudah tiada. Rea begitu sedih. Ia menangis di kuburan ayahnya. Bahkan selama berhari-hari, ia hanya tinggal di rumah meratapi kesedihannya. Sekarang, ia sudah bisa menerima kepergian ayahnya meski ia terkadang sedih jika mengungelkit sang ayah. Tunggu sebentar Pak Abi. Semua orang di kota ini tidak tahu kalau saya cuma anak angkat orang tua saya sekarang dan orang tua angkat saya berusaha menyembunyikan fakta ini pada orang luar. Jadi, bagaimana mungkin Anda tahu tentang ayah kandung saya yang sudah tiada? Tidak mungkin kalau orang tua angkat saya yang beritahu Anda. Kening Rea mengerut. Dengan tatapan penuh curiga, ia menatap Abi yang menurutnya aneh. Abiram malah tampak santai. Ia tetap berekspresi datar melihat Rea yang curiga kepadanya. Akan aku ceritakan tentang bagaimana aku mengenal ayah kandungmu. Mendiang adalah temanku. Aku mengenal beliau saat usiaku 18 tahun. Beliau baik dan pernah menolongku. Itulah mengapa, aku mau menikahimu meski kamu cuma wanita biasa. Jadi, sama sekali bukan karena aku tertarik padamu, Nona Rea. Tapi karena aku mau membalas pertolongan ayahmu di masa lalu. Dengan membantumu yang sedang dalam kesulitan, bisa membayar kebaikan ayahmu dulu. Jadi, aku pun tidak terbebani dengan masa lalu. 18. Abiram berkali-kali menegaskan maksudnya agar Rea tidak menjadi salah paham pada tindakannya.
Rea terdiam. Akhirnya ia tahu alasan pria kaya ini bersedia menjadi calon suami penggantinya. Ternyata semua demi membalas kebaikan orang tuanya. Baginya, itu memang masuk akal. Kamu dan orang tua kamu yang sekarang pasti akan sangat malu kalau tidak jadi menikah. Aku bisa memahami itu, Nona Rea, lanjut Abiram. Di masa lalu, ketika ayah kandung Rea sekarat, beliau meminta Abiram untuk merawat putrinya yang dititipkan di panti asuhan. Namun saat Abiram datang ke panti asuhan itu, Rea sudah dibawa pergi oleh orang tua barunya. 4 tahun berlalu sejak ayah kandung Rea tiada, Abi baru berhasil menemukan Rea di kediaman Pak Farid. Abi sama sekali tak berniat membawa Rea untuk ia rawat karena menganggap bahwa Rea sudah bahagia dengan orang tua barunya tanpa ia tahu bahwa Rea menderita di keluarga itu. Pasalnya, Pak Farid dan istrinya selalu menunjukkan di depan semua orang bahwa keluarganya adalah keluarga harmonis. Beliau juga menunjukkan pada semua orang bahwa ia menyayangi kedua putrinya. Meski Abi tak memenuhi janjinya untuk merawat Rea tapi Abi tetap membantu Rea selama ini. Ia menyumbangkan uangnya di kampus, tempat Rea kuliah agar dosen-dosen di kampus itu lebih fokus memperhatikan pendidikan Rea. Meski begitu, Abi tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk meluluskan Rea. Rea lulus dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja, Rea tidak pernah mendapatkan masalah selama kuliah sampai ia lulus kuliah. Bukan hanya Rea. Utari, adik angkat Rea pun mendapatkan perhatian lebih dari kampusnya sampai ia menyombongkan diri di depan semua teman-temannya. Tak hanya masalah pendidikan, Abi juga membantu kesulitan yang dihadapi perusahaan Pak Farid 4 tahun lalu. Ia meminta rekan bisnisnya untuk bekerja sama dengan perusahaan Pak Farid. Namun uang yang dikeluarkan orang itu untuk Pak Farid adalah uang milik Abiram. Jika saja bukan karena bantuan Abi, perusahaan Pak Farid yang hanya merupakan perusahaan kecil di kota ini, pasti sudah tidak ada. Bahkan keluarga Pak Farid pun mungkin akan hidup menggelandang. Tidak hanya itu, Abi juga membantu Bu Mega mendirikan sebuah pameran lukisan yang saat ini cukup sukses di kota ini. Kesejahteraan yang didapatkan keluarga Pak Farid, semua dari Abiram tapi mereka tidak tahu apapun karena Abiram memang tidak ingin Prana Corporation terikat dengan keluarga Pak Farid. Terlebih Abiram tidak ingin mereka tahu alasan dirinya membantu karena berhutang budi pada ayah kandung Rea. Abiram kemudian meletakkan sebuah dokumen di atas meja tepat di depan Rea. Rea yang melihatnya tampak heran dan penasaran. Lalu ia mengangkat wajahnya melihat Abiram. "Apa ini Pak Abi?" tanya Rea. "Kontrak pernikahan." "Kontrak pernikahan?" Rea tercengang. "Kita berdua tidak saling mencintai Nona Rea. Aku mau menikahimu untuk membantumu keluar dari masalahmu. Kamu juga tidak mungkin mencintai pria yang baru kamu kenal. Makanya aku menyiapkan kontrak itu untuk kita. Aku juga sudah memasukkan syaratku di kontrak itu," jelas Abiram yang membuat Rea sedikit kaget karena tidak menyangka bahwa pria ini sudah menyiapkan sebuah kontrak untuknya. Rea akhirnya mengambil dokumen di depannya lalu ia membuka dan membaca isinya. Setelah membaca sebagian isinya, Rea kembali melihat Abi. "Anda benar-benar tidak akan menyentuh saya?" tanya Rea memastikan syarat yang tertulis di kontrak itu. "Benar. Aku tidak akan menyentuhmu selama kita menikah, tapi aku tetap akan bertanggung jawab menafkahimu dengan memberimu uang setiap bulan. Aku juga akan memberimu kompensasi saat kita cerai. Kalau ada syarat yang ingin kamu tambahkan, katakan saja. Aku akan menambahkannya nanti." Rea kembali membaca isi kontraknya. 19. Batas kontraknya sampai 6 bulan, ucap Rea tanpa melihat Abiram dan hanya fokus melihat isi dokumennya. "Benar. Itu batas waktu yang tepat untuk kita bercerai. Karena menurutku, sebulan, 2 bulan atau 3 bulan,
rasanya terlalu cepat untuk mengajukan perceraian. Aku cuma tidak mau melukai harga dirimu sebagai perempuan. Tapi kalau kamu menemukan pria yang kamu cintai sebelum batas 6 bulan berakhir, kamu bisa meminta padaku untuk mengakhiri pernikahan kita, jelas Abi yang membuat Rhea tercengang. Namun detik itu juga Rhea memahami maksud Abiram. Ia tahu bahwa pria ini menikahinya karena ingin membalas kebaikan ayahnya, bukan karena cinta. Jadi wajar jika Abi mengajukan kontrak pernikahan padanya. Rhea pun butuh pria ini menikahinya agar bisa bebas dari belenggu orang tua angkatnya. Terlebih Abiram belum pernah menikah sebelumnya. Jadi tak akan ada hati wanita lain yang ia sakiti. Oke, kalau Pak Abi memang ingin hubungan kontrak seperti ini, tidak masalah. Saya akan tanda tangani ini. Tapi mungkin bisa dihilangkan syarat tidak berhubungan suami istri selama menikah. Abi mengerutkan keningnya. Kenapa kau mau hilangkan syarat itu? Biar bagaimanapun, saya akan menikah dengan Anda. Saya paham tentang kewajiban seorang istri. Apalagi, di kontrak ini, Anda tetap mau bertanggung jawab pada hidup saya. Jadi, rasanya tidak adil kalau saya cuma menerima pemberian Anda tapi tidak memberikan hak Anda. Saya bisa minum pil kebon kalau Anda takut punya anak. Rhea mengira bahwa Abi tidak ingin berhubungan intim dengannya karena takut punya anak darinya. Abiram terdiam menatap Rhea. Ia tidak menyangka bahwa wanita berusia 23 tahun itu, ternyata lebih dewasa dari yang ia bayangkan selama ini. Lah mengira Rhea tidak mengerti apapun dan hanya seorang wanita muda yang manja. Jangan salah paham. Saya niat hilangkan syarat itu bukan karena ingin sekali tidur dengan Anda. Saya cuma ingin memenuhi kewajiban saya saja dan juga tidak ingin menjadi istri yang berdosa. Aku mengerti Rhea. Tapi, apa tidak masalah kalau kamu tidur dengan laki-laki yang tidak kamu cintai? Tanya Abiram. Walau tidak cinta tapi Anda akan menjadi suami saya yang harus saya layani, dan harus saya utamakan dibandingkan yang lain. Jujur saja Abi sangat tampan dari segi wajah. Bukan hanya wajahnya yang tampan tapi poster tubuh Abiram terlihat sempurna. Pria itu kekar yang membuatnya terlihat mempesona. Lebih tepatnya, Abi seperti model tampan. Ditambah, ekspresinya yang dingin dan tampak cuek, membuatnya semakin mempesona. Jika pria ini tak mengatakan pekerjaannya sebagai supir, orang pasti akan salah paham, menganggap bahwa Abi dari kalangan atas. Rhea juga merasakan hal itu saat pertama kali bertemu dengan Abi di rumah sakit. Meski hanya seorang supir miskin tapi ia punya karismatik sendiri yang bisa membius para wanita. Itu yang dilihat Rhea dari sosok Abi. Namun Rhea sama sekali tak tertarik pada Abi meski pria itu jauh lebih tampan, lebih tinggi dan lebih cool dari Adnan, karena ini masalah perasaan, hatinya sudah lebih dulu dimiliki Adnan. Rhea ingin menyerahkan dirinya pada Abiram bukan semata-mata karena nafsu melainkan karena kewajibannya saja. Pada kenyataannya, Rhea tidak siap jika harus tidur atau disentuh oleh pria asing tapi ia paham sedikit tentang suatu kewajiban seorang istri, dan ia tidak mau menjadi berdosa. Terlebih, ia sangat menghormati sebuah pernikahan yang ia anggap sakral. Kapanpun Anda sudah lelah dengan pernikahan ini, bisa katakan baik-baik pada saya, karena walau kita menikah mendadak tapi saya tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Anda, lanjut Rhea dengan serius. Baiklah Rhea. Syarat itu, aku hilangkan saja tapi aku tetap tidak akan menyentuhmu, kamu berikan saja pada 20 orang yang kamu cintai. Akhirnya Rhea menandatangani kontrak itu tanpa ragu lalu memberikannya pada Abiram untuk ditandatangani. Abiram pun menandatanganinya setelah mencoret bagian yang dihilangkan lalu memberikan satu dokumen pada Rhea, dan satunya ia pegang sendiri. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Saat aku menghubungi kedua orang tuamu, aku bilang pada mereka kalau aku sudah lama jatuh cinta padamu.
Aku juga beritahu mereka kalau aku sudah lama mengamatimu. Karena itu, mereka tidak curiga kalau aku tahu kamu gagal menikah. Mereka tahunya kalau aku menggunakan kesempatan ini untuk menikahimu. Jadi, jangan katakan alasanku yang sebenarnya pada mereka. Baik Pak Abi. Saya akan mengingatnya. 21. Hari pernikahan tiba. Rea duduk di depan cermin besar dengan gaun pengantin yang membalut tubuh indahnya. Sudah setengah jam, ia duduk diam di sana sembari menatap wajahnya di cermin. Jujur saja, meski ini bukan pernikahan impiannya karena tidak menikah dengan pria yang ia cintai, tapi tetap saja, ia dipenuhi perasaan tegang. Kedua tangannya terasa dingin, bahkan jantungnya sejak tadi berdebar karena ketegangannya. Rea, setelah pernikahan ini kamu akan bebas dari hutang, gumam Rea. Rea merasa bahwa setelah memenuhi keinginan kedua orang tua angkatnya untuk menikah, ia sudah membayar hutang budinya pada mereka. Ia pun sungguh sangat menantikan dirinya bebas melakukan apapun yang ia inginkan tanpa memikirkan kedua orang tuanya lagi. Termasuk memulai hidupnya yang mandiri tanpa tekanan mereka. Krek. Pintu terbuka. Bu Mega, Utari dan Pak Farid masuk ke dalam ruangan. Mereka menghampiri Rea yang sedang duduk di depan cermin. Calon suamimu sudah datang, kamu siap-siap bertemu dengan dia setelah ijab selesai, ucap Bu Mega. Rea tidak berdiri dari tempat duduknya, tapi ia memutar tubuhnya sampai berhadapan dengan adik dan kedua orang tuanya yang berdiri di belakangnya. Saya sudah siap Ma, Pak. Kak, kenapa kamu tidak bilang kalau calonmu ternyata sangat tampan? Utari baru saja bertemu dengan Abiram di ruang akad. Ia terkejut kala melihat sosok Abiram yang gagah. Sebelumnya, Utari memang mengira bahwa calon suami Rea tua dan jelek seperti supir pribadi ayahnya. Namun ternyata Abiram jauh dari kata jelek. Dalam hal wajah dan penampilan, Abiram sangat sempurna. Utari bahkan sempat tertarik ketika melihat Abiram di ruang akad. Jika saja ia tidak mengingat bahwa Abi hanya seorang supir, mungkin ia akan semakin tertarik pada Abiram. Bagiku itu tidak penting diberitahu siapapun karena wajah dan penampilan bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Yang penting bagiku adalah pernikahan ini terjadi, Utari. Utari tidak senang mendengar balasan Rea. Ia tampak sinis melihat kakak angkatnya. Aku yakin sekali kalau kamu bangga punya suami tampan seperti Abi, tapi untuk apa wajah tampan kalau ternyata dia cuma seorang supir? Terus punya istri dan anak lagi. Amit-amit deh kalau aku sampai dinikahi laki-laki miskin seperti si Abi. Rea tidak ingin menanggapi ucapan Utari meski ia tahu bahwa Utari sengaja mengatakan itu untuk menghinanya. Ia memang sering mendapat hinaan dari Utari karena statusnya sebagai anak angkat. Rea hanya ingin fokus dengan pernikahannya saja. Lalu ia mendongak melihat Bu Mega dan Pak Farid. Kenapa Mama dan Papa tidak pergi ke ruang akad? Bukannya Pak Abi sudah ada di sana untuk akad? Tanya Rea penasaran. Calon suamimu itu mengajukan syarat pada Papa dan Mama saat dia meminta persetujuan kami untuk menikahimu. Dia bilang, akan membayar semua hutang kita pada keluarga Adnan asalkan saat akad nikah, kita tidak ada di ruang akad. Jadi yang ada di ruang akad hanya orang-orang yang diperlukan. Papa dan Mama memang tidak melakukan apapun selain duduk saja di sana. Toh, yang menikahimu bukan Papa tapi wali hakim. Jadi ya sudah. Kami terima syarat dari dia. Yang penting dia mau bayar hutang kita. Bagi Papa, tidak masalah apapun syaratnya akan Papa lakukan. Meski Abi memberikan syarat bahwa Pak Farid dan Bu Mega tidak boleh ada di ruang akad, tapi semua keperluan mengenai pernikahan diketahui oleh Pak Farid dan istrinya. Termasuk mahar yang diberikan Abi. Tapi kamu harus tahu Rea. Kalau masalah pestanya, Papa dan Mama sendiri yang membayarnya karena dia bilang,
dia hanya mampu memberikan uang 700 juta dan mahar untukmu. Itu pun hasil dari warisan keluarganya yang dia jual demi menikahimu. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Jadi, mau bagaimana lagi, Mama dan Papa? 22. Terpaksa membayar semua biaya pesta ini, sambung Bu Mega. Rea tidak mengerti alasan Abiram meminta kedua orang tuanya tidak hadir di ruang akad, tapi Rea tidak terlalu memikirkannya. Yang membuat Rea terkejut mendengar penjelasan Pak Farid dan Bu Mega adalah uang yang diberikan Abi. Ia sungguh tidak menyangka jika Abi rela menghabiskan semua hartanya demi pernikahan ini. Lah pikir, Abi masih punya pegangan atau warisan setelah membayar hutang pada keluarga Adnan. Ternyata Abi hanya memiliki uang 700 juta. Tindakan Abi yang seperti itu pun membuat Rea merasa tidak enak hati pada Abi. Lah juga kasihan pada Abi dan semakin geram dengan orang tuanya yang sudah menguras semua uang Abi hanya demi membayar hutang mereka. Namun Rea hanya bisa diam tanpa berani melawan mereka. Demi balas budi, Pak Abi sampai habiskan semua uangnya untuk pernikahan ini. Sebenarnya dia tidak perlu sampai sejauh ini kalau untuk membalas kebaikan ayah. Ayah juga pasti akan mengerti keadaannya, batin Rea kasihan pada Abiram. Rea. Panggil Bu Mega, tapi Rea larut dalam pikirannya sampai tak mendengar suara Bu Mega yang memanggilnya. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk mengganti uang Pak Abi yang diambil Mama dan Papa. Kasiban kalau aku tidak mengganti uangnya. Dia juga cuma seorang supir dan dia menjual semua warisannya demi membayar hutang orang tuaku, batin Rea yang harus mengembalikan uang Abi. Karena ia dan Abi hanyalah orang asing yang menikah demi memenuhi keinginan masing-masing. Rea tentu harus sadar diri. Rea. Bu Mega kembali memanggil sembari menepuk bahu Rea hingga Rea tersentak kaget bersamaan dengan matanya yang melihat ke arah ibunya. Ya Ma. Tidak perlu merasa sedih memikirkan suamimu yang tidak punya apa-apa lagi. Uang bisa dicari. Dia bekerja sebagai supir dan Mama yakin, dia bisa memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Ya, walau dia tidak bisa membelikanmu barang mewah tapi setidaknya dia bisa membelikanmu makanan, ucap Bu Mega sembari mengelus-ngelus belakang kepala Rea yang terbungkus hijab. Sikap Bu Mega seolah ia kasihan pada Rea tapi kenyataannya, ia tidak mempedulikan nasib Rea sama sekali. Jangan menyalahkan Papa dan Mama karena sudah menerima uang dari Abi. Abi memang wajib memberikan kami uang agar dia bisa menikahimu, sambung Pak Farid yang menegaskan kalimatnya agar Rea tidak menyalahkannya. Utari yang berdiri di sana, tersenyum miring sembari menatap Rea. Tatapannya dan ekspresinya terlihat meremehkan dan merendahkan Rea. Di saat itu, seseorang mengetuk pintu ruangan. Bu Mega segera datang membuka pintunya. Yang berdiri di depannya adalah seorang pegawai yang mengurus pernikahan ini. Lah datang memberitahu pada Bu Mega dan Pak Farid bahwa akad nikah baru saja selesai. Mereka diminta oleh Abi untuk datang ke ruang akad. Bu Mega kembali menghampiri suami dan anaknya lalu ia memberitahu bahwa mereka sudah diperbolehkan ke ruang akad. Suamimu benar-benar menyebalkan ya. Dia seperti bos besar yang suruh kita menunggu di sini. Sekarang suruh kita ke ruang akad. Cih, memang dia siapa? Cuma supir doang tapi belagu. Utari kesal karena merasa bahwa sikap Abiram yang memintanya menunggu di ruangan lain dan diminta ke ruang akad lagi, sungguh angkuh dan tidak pantas untuk seorang supir melakukan perintah seperti itu. Sudah. Biarkan saja. Yang penting pernikahan ini beres sayang, ucap Bu Mega sembari merangkul anaknya untuk menenangkan anaknya yang kesal. Ayo kita ke sana sekarang. Ajak Pak Farid. Rea pun beranjak dari tempatnya lalu keluar dari ruangan itu bersama orang tuanya. Mereka semua masuk ke ruang akad dan di sana sudah ada Abi yang masih duduk di depan wali nikah dan para saksi yang disiapkan. 23. Sendiri oleh Abi.
Untuk menunjukkan dirinya sebagai orang tua yang baik, Bu Mega menuntun Rea sampai duduk di samping Abi. Abi mengeluarkan cincin kawinnya untuk disematkan ke jari manis Rea. Dengan tangan gemetar, Rea mengulurkan tangan kanannya ke Abiram dan Abiram menyematkan cincin itu ke jari manis Rea. Kini giliran Rea yang menyematkan cincin ke jari manis Abiram. Kemudian Rea meraih tangan Abiram dan menciumnya sebagai rasa hormatnya pada lelaki yang sudah menjadi suaminya. Sepasang pengantin baru itu berdiri dari sana lalu mereka dibawa untuk menyapa semua tamu di ruang pesta. Pukul 1 malam. Pesta pernikahan berakhir. Para tamu satu persatu meninggalkan pesta. Sementara pengantin masuk ke kamar pengantin mereka. Rea duduk di sofa di kamar pengantin itu. Ia tampak canggung. Sedangkan Abiram tengah melepas jas luarnya di sana. Rea memperhatikan suaminya. Tiba-tiba saja, ia menjadi penasaran dengan Abi tapi tak berani mengeluarkan kalimatnya. Abiram melipat kemejanya sampai siku sembari memutar tubuhnya ke arah Rea. Ia berjalan mendekat yang membuat Rea seketika menundukkan wajahnya di sana. Kedua tangan Rea bahkan gemetar karena mengira Abiram akan menyentuhnya. Abiram yang kini berdiri di depan Rea, melihat tangan gadis itu gemetar. "Apa kau takut padaku?" Tidak. Meski Rea membantah tapi Abiram tahu bahwa Rea sedang takut padanya. "Ingat perjanjian kita, aku tidak akan menyentuhmu, jadi, tidak perlu merasa takut begitu. Aku tidak akan melakukan sesuatu padamu." Abiram tanpa sengaja melihat kedua kaki Rea yang masih memakai high heels. Pergelangan kaki Rea tampak lecet dan itu akibat high heels yang dipakai Rea. Tanpa mengatakan apapun, Abiram berjongkok dan langsung meraih kaki kanan Rea lalu melepaskan high heels-nya. Rea terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Rea refleks, menarik kakinya tapi Abiram kembali menarik kaki itu dan meletakkannya di atas pahanya. Katanya kamu tidak mau menyentuhku. Kenapa tiba-tiba menyentuhku?" Tanya Rea tegang melihat Abiram memegang kaki kanannya. Abiram mengangkat wajahnya melihat Rea. "Sepertinya kamu salah paham tentang ucapanku yang bilang kalau aku tidak akan menyentuh kamu. Maksud ucapanku tadi, aku tidak akan memaksa kamu untuk berhubungan suami istri di tempat tidur. Kalau hanya menyentuh kaki dan tangan, tidak akan buat kamu rugi. Lalu, aku menyentuh kaki kamu karena aku lihat kaki kamu lecet. Aku berusaha bantu untuk melepaskan sepatumu, karena kamu terluka pasti gara-gara sepatu ini. Pak Abi tidak perlu membantuku. Aku bisa mengobatinya sendiri." Abiram tidak ingin memaksa Rea lagi. Ia pun kembali berdiri tegak setelah melepaskan semua high heels yang dikenakan Rea. "Satu lagi Rea. Jangan panggil Pak. Panggil Mas Abi saja karena itu lebih pantas untuk status kita sekarang." "Oh oke. Kalau mau mandi. Mandi saja dulu. Aku akan mandi kalau kamu sudah selesai mandi." Abiram melihat Rea tidak nyaman dengan pakaian kebayanya hingga ia meminta Rea mandi terlebih dahulu. Tanpa mengatakan apapun, Rea beranjak dari tempatnya dan berjalan cepat masuk ke kamar mandi. Sejak tadi Rea memang ingin menjauh dari Abiram. Karena jujur saja, Rea masih canggung berdekatan dengan Abi. 24. Yang ia anggap asing. Selain nama panggilan Abiram, Rea tidak tahu apapun. Bahkan nama lengkap pria itu, ia tidak tahu. Apalagi keluarga Abiram. Rea kini ada di dalam kamar mandi. Ia menghela nafas panjangnya sembari memegang dadanya yang berdebar gugup dan tegang karena Abiram yang seperti orang aneh. Lalu ia mulai membuka kebayanya, namun ia ingat bahwa kebaya yang ia kenakan sekarang, tidak memakai resleting melainkan kanci bungkus. "Ya Allah! Kenapa engkau menguji hamba lagi?" Awalnya,
Rea sendiri yang berniat mendesain kebaya pernikahannya. Namun Bu Mega tiba-tiba mengubahnya dengan desain baru yang hampir mirip dengan desain kebayanya dan juga kebaya milik Utari agar terlihat kompak di mata orang. Selama setengah jam, Rea hanya bisa berdiri menatap wajahnya di cermin tanpa melakukan apapun di sana. Mau keluar meminta bantuan pada Abiram, ia malu dan merasa tidak enak hati setelah mencurigai Abiram. Rea. Panggil Abi dengan suara pelan tapi tidak dijawab oleh Rea sampai Abi menyebut nama lengkap Rea dengan suara keras. Andrea Marissa. Ya. Kamu baik-baik saja? Tanya Abi yang kembali menurunkan volume suaranya. Baik kok.